Udah lah Win, jangan marah-marah, percuma. Mendingan kita pergi aja yuk. Ya udah, kan Ayo. jangan macam-macam. Kalau kamu macam-macam sama aku bisa muterbalikan fakta, tahu nggak? Huh? Put, udahlah, gak usah bercanda, gak usah bersandiwara depan aku. Ini serius deh. Win, aku barusan cuma megang doang loh. Iya, kayaknya kepalanya kebentur sama. Kamu mau aja lagi? Baik. Maksud kamu yang udah celakain istri aku dan udah ngebuat bincang istri aku. Untungnya aku datang lebih duluan. Kalau misalkan Pak Bos datang lebih duluan kan, ngerasa nggak enak gitu. Ada kepentingan apa ya? Kok tiba-tiba banget Pak Bos itu manggil aku kemari? Biasanya dia itu nggak pernah mau diganggu, nggak pernah mau ditelepon, nggak pernah mau dihubungi kecuali beliau itu ngubungin dahulu. Dan sekarang ngajak ketemuan di sini. Apa jangan-jangan perihal rumah itu ya? Ya, aku mau ngasih laporan juga gimana, katanya kan nggak boleh ngubungin dulu sebelum dia ngubungin aku dulu. Katanya sih buat kejutan. Ya untunglah rumah itu sudah rampung dan tinggal nempatin aja. Ini udah sekitar 10 menitan ya Pak Bos belum datang. Tumben-tumbennya dia itu telat kayak gini. Biasanya dia selalu on time dan aku terus yang telat. Tapi kali ini udah datang lebih awal, Pak Bos malah telat. Arif apa udah bener-bener menyelesaikan apa yang aku suruh ya? Soalnya kan aku udah 1 bulan nih tinggal di kontrakan. Pak Bayu kok tumben-tumbennya manggil saya kesini kan saya nggak diperbolehkan untuk menghubungi Pak Bayu sebelum Pak Bayu menghubungi saya. Ini ada apa sih? Ya Arif, jadi gini, aku kan kontrak udah 1 bulan dan aku emang sengaja kontrak 1 bulan di rumah yang sangat sederhana. Semenjak aku nikah sama istri aku, karena kamu tahu kan, aku nggak ada keluarga dan istriku menerima aku apa adanya. Aku pengen bikin kejutan sama dia. Apa rumah yang udah aku suruh bikin sama kamu sesuai desain yang aku kirim 4 bulan yang lalu itu udah selesai. Itu udah selesai 1 bulan yang lalu Pak. Saya mau ngabarin sama Pak Bayu kan Pak Bayu bilang kalau saya nggak nelpon jangan telepon saya. Makanya saya nggak ngabarin Pak Bayu sebelum Pak Bayu hubungin saya. Jadi di waktu ini waktu yang pas bilang sama Pak Bayu kalau semua sudah selesai, rumah udah ready, perabotan sudah ready dan tinggal nempatin aja. Aku yakin istri aku pasti bakalan seneng banget. Semua teman-temannya bahkan semua keluarganya nggak ada yang tahu dengan apa yang aku udah persiapkan, Rif. Mereka taunya kita hidup ya sangat sederhana. Iya, kenapa aku melakukan ini, Rif? Aku dari kecil nggak punya keluarga, Rif. Aku seorang yatim piatu dan aku dibesarkan oleh seorang keluarga dan sekarang keluarga itu ayah dan ibu angkat aku sudah meninggal sudah lama. Dan mau nggak mau aku harus tetap melanjutkan kehidupan aku. Dan ketika aku ketemu sama istri aku, dia yang selalu ada buat aku, Rif, mau terima aku apa adanya tanpa melihat latar belakang aku. Dan akhirnya aku memutuskan buat menikah sama dia. Dan sekarang setelah beberapa bulan pernikahanku sama dia, dia tetap bertahan sama aku meskipun kita tinggal di rumah yang sangat sederhana. Dan itu pun kontrak. Ya, saya Pak Bayu itu orang yang sangat beruntung. Ya udah dapetin wanita yang menurut saya di zaman ini udah langka banget ya, punya prinsip dan karakter seperti istri Pak Bayu. Dan ya saya bersyukur Pak Bayu sekarang udah dapet partner yang pas, pasangan yang bisa nerima Pak Bayu apa adanya. Dan saya yakin kalaupun nanti usaha Pak Bayu bangkrut atau Pak Bayu udah nggak punya apa-apa, wanita itu bakal ada di sana. Nah, itu yang aku maksud, Rif. Ya meskipun aku bakalan tetap berusaha keras dan mati-matian gimana caranya aku bisa memenuhi semua kebutuhan istri aku. Apalagi
sekarang istri aku kayaknya bakalan hamil deh. Sudah ada tanda-tanda sih. Dan ini udah waktunya banget aku bisa membahagiakan dia dan memberikan kejutan ini sama dia. Ya, kenapa nggak dibawa ke sini aja Pak? Sekalian ntar lagi saya ambil kuncinya di mobil yang sudah saya serahkan sama Bayu. Udah, dia taunya sekarang aku lagi nyupirin orang, kan dia taunya aku jadi Grab. Dan aku udah hubungin dia biar dia kesini. Dia katanya naik ojek kesini, nggak tahu ya dia bakalan sampai atau dia masih di jalan. Atau saya jemput aja Pak, takutnya Udah, nggak apa-apa Rif. jalan nggak apa-apa, soalnya kan kalau misalkan menurut apa yang dikatakan Pak Bayu, takutnya ada apa-apa di jalan Pak, kan kalau baru Iya sih. berisi. Ya masih mungkin ya sekitar telat 1 minggu Rif. Tapi aku nggak tahu dia udah tes atau belum. Tapi ya udahlah. Intinya dia sudah kesini sekarang, lagian deket dari kontrakan aku kan. Nanti aku bakalan hubungin kamu. Aku mau ngajak istri aku buat ngobrol. Ya aku pengen bikin kejutan sama dia. Ya kapanpun Pak Bayu telepon saya, hubungi saya nggak bakalan kemana-mana, saya bakal stay di sini, nunggu telepon dari Pak Bayu, sekalian nanti saya bawa kunci rumahnya ke sini. Ya udah kalau kayak gitu Rif. Aku mau cari tempat dulu buat ngobrol sama istri aku. Dan kamu jangan pulang ya, terserah kamu di mana aja. Nanti aku bakalan hubungin Saya kamu. bakal stay di sini dulu sampai Pak Bayu nelfon saya, dan setelah saya kelar semua baru saya bakal. Udah, aku cari tempat dulu ya. Ya. Aku seneng banget ya, karena sekarang aku bisa berjalan berduaan bareng sama kamu. Aku juga seneng banget, Fit. Karena biasanya cowok yang ngajak aku jalan tuh nggak pernah ke teman-teman kayak gini. Emang iya? Iya. Biasanya kemana? Ya biasanya Jangan bilang ke mall. ya iya. Itu namanya nyindir aku ya. Ya enggak, bukan nyindir. Justru aku malah seneng kalau misal ada cowok ngajak aku ke teman kayak gini. Karena aku nggak pernah, Fit. Ya. Ternyata ini seru banget. Menurut aku ada waktunya kita jalan-jalan ke mall, ke restoran. Ya kita perlulah ke taman seperti ini supaya nantinya kita punya kenangan tersendiri, Win. Ya enggak? Hah? Di Iya mana sih, bener tempat juga. kita bisa bermesraan dan berduaan sambil memandangi taman. Ya aku setuju sih sama kamu. Jadi kita bisa sering-sering dong main ke taman kayak gini. Ya kalau kamu emang seneng ya, aku bisa kok ngajak kamu ke tempat yang lebih bagus daripada ini. Itu loh. Supaya kamu gak sumpah. Kalau biasanya ke mall itu kan Iya. gitu-itu aja. Hah? Iya, dan aku sebenarnya nggak bisa sih ketemu sama banyak orang, dan di mall itu kan pasti rame banget ya. Bener banget. Dan di taman kayak gini tuh udah sejuk, terus lucu tuh banyak kupu-kupunya. Berarti kamu pecinta hewan juga. Iya. Ya, aku bersyukur banget ya ketemu sama wanita yang mencintai hewan. Kenapa emang? Ya, sama hewan aja dia itu cinta. Apalagi sama orang Ya ampun. yang bisa memberikan kenyamanan, bisa membantu kamu. Kamu Tentunya tuh bisa aja, Fit. Ya, Kamu tuh udah biasa ya bikin cewek seneng dengan kata-kata kamu. Win. Gombal itu perlu, Win, untuk menghibur Oh, jadi pasangannya. cuma gombal. Ya enggak, maksudnya kata-kata yang bikin pasangan kita senang itu sangat penting banget, tau enggak? Daripada kita nih ya, perumpamaan, kamu dikasih barang mewah setiap hari lah, tapi kamu tidak menemukan kebahagiaan dan Iya sih. kenyamanan. Bener banget. Barang itu gak bakal berarti banget, tau enggak? Kamu bener banget, Fit. Emang banyak cowok yang ya mapan dari sisi materinya, tapi jarang banget cowok-cowok kayak mereka tuh bisa sefrekuensi sama kita, ya kan? Ya seperti itu. Aku nggak ngerti kenapa kamu bisa enjoy banget sama aku kayak gini. Biasanya tuh kalau misal baru-baru deket, apalagi baru-baru pacaran, itu pasti ada canggung-canggungnya. Windy, Jadi ini asik banget menurut aku.
Aku berusaha menghadirkan dua-duanya. Aku bisa menghadirkan kebahagiaan, aku bisa menghadirkan kesenangan ketika kita berdua. Aku Iya. juga bisa memberikan apa yang menjadi kebutuhan kamu. Semuanya barang nih, ya. Kamu perlu ke perawatan. Ya, aku juga harus bisa dong. Supaya kamu merasa tepat mendapatkan laki-laki yang sebenarnya, Win. Perempuan itu butuh dimanja dan butuh Ih, kebahagiaan. Bener banget. Padahal ya kamu emang udah komplit banget sih menurut aku, Fit. Jadi jarang banget cowok yang bisa jadi rumah gitu buat ceweknya. Lagi seneng, lagi sedih. Tapi kamu tuh udah melengkapi semuanya, Fit. Win, laki-laki itu adalah apa ya? Panutan. Ih, iya loh. Ya kalau semuanya kita tidak bisa menghadirkan segalanya, bagaimana kita kalau nantinya udah punya anak? Ya ampun, Fit, kamu keren banget. Ya ampun, aku nggak bohong, kamu keren banget. Kamu serius? Cuma aku aja yang jadi cewekmu. Ya Win, ngapain? Aku bukan laki-laki yang suka mainin hati orang kok. Jangan Oh mainin iya. hati orang. Soalnya biasanya laki-laki yang pinter berkata-kata itu gampang banget. Kata-kata Buat aku bikin cewek keluar, ya kata-kata aku bisa berkembang ketika aku berada di tempat yang nyaman. Ya seperti kamu. Iya. Tapi berhubung kita masih mau ke taman nih ya, dan waktunya masih lama, aku mau izin sama kamu mau ke toilet dulu bentar. Oh iya, boleh, Ya. boleh. Ya, jangan lama-lama ya. Ya. Sampai saat ini tak terfikir olehku. Mas, maaf ya aku telat. Ya, nggak Barusan apa-apa. aku nyari ojek gak nemu soalnya. Kamu udah dari tadi? Aku juga baru nyampe. Sebenarnya aku mau jemput kamu, tapi kamu kan udah naik ojek tadi kata kamu. Iya, aku ngajak kamu ke sini karena banyak hal yang perlu aku omongin sama kamu. Hal apa lagi? Ini ada berita yang buat kamu bahagia loh. Tapi ada juga yang buat kita sedih. Kamu mau yang mana dulu? Yang bahagia sih aku udah tahu. Kamu kan udah telat nih sekitar 10 hari. Aku udah bilang ya. Iya kan kamu tadi malam bilang sama aku. Bukan bilang sih, lebih tepatnya kamu ngigo tadi malam. Jadi Oh, ya? aku udah tahu. Berarti udah nggak surprise dong. Ya itu udah surprise banget buat aku. Padahal aku pengen bilang sendiri sama kamu. Ya, Kenapa sih kamu nggak pura-pura nggak tahu aja dari tadi? ya sebenarnya aku sih pengen, cuman aku nggak pengen bohong aja sama kamu. Karena aku nggak pernah bohong sama kamu. Jadi gimana? Kita udah mau punya anak loh, Mas. Ya aku seneng banget Bu. Dan itu emang yang aku harapkan. Kamu berharap anak ini cewek dulu atau cowok? Mau cewek atau cowok, yang penting selamat aja Bu. Selamat ketika melahirkan dan anaknya juga selamat. Bisa lahir ke dunia ini nantinya. Ya kita rawat baik-baik. Kalau anak kita cowok, aku pengen dia mirip sama kamu. Ya iyalah, kan bapaknya ganteng Bu. Kalau cewek aku pengen mirip seperti ibunya, karena ibunya cantik dan juga baik tentunya. Terus untuk berita sedihnya, Kita kan nikah udah 1 bulan. Dan kita ngontrak juga udah 1 bulan. ya Dan ini udah waktunya jatuh tempo buat bayar, Mas. Dan kita udah telat seminggu. Aku barusan udah diusir sama yang punya kontrakan. Makanya aku ngajak kamu ketemu di sini. kenapa kamu nggak bilang sama aku, kan aku bisa pulang Bu. Aku nggak mau ganggu pekerjaan kamu. Jadi kita bisa bicarakan di sini kan? Iya udah. Kita mending- Gimana kalau kita nyari kontrakan lain? Aku ada sedikit tabungan kok. Kayaknya cukup kalau kita buat kontrak lagi.
kayaknya aku nggak pernah salah deh buat cari istri. Ya udah, aku juga ada sedikit uang. Kita gabungin buat cari kontrakan yang baru. Dan aku mau kamu hari ini full bareng sama aku. Aku juga ada kejutan buat kamu. Karena kamu udah kasih kejutan duluan tadi malam sama aku, hari ini aku mau kasih kejutan sama kamu. Dan aku yakin kamu pasti bakalan seneng dan bahagia banget. Bakalan keluar dari zona susah kita pun. Aku nggak mau istri aku dan calon anak aku ini hidup susah lagi. Jadi aku punya kejutan dan kabar baik buat kamu. Tapi nggak mau aku omongin sekarang, tapi ntar lagi. Aku nggak pernah susah bareng sama kamu. Yang penting kamu nggak pernah bosen sama aku. Kalau aku bosan sama kamu, tiap malam aku nggak mungkin bareng sama kamu Put. Biasanya kan kamu tahu, aku nggak betah buat tidur di kamar. Aku selalu tidur di depan TV. Tapi semenjak aku nikah sama kamu, kebiasaan aku jadi berubah. Maupun kita tidur di mana, aku tetap jadi istri kamu. Ya Put. Dan Tapi kamu nggak mau kerja hari ini, kenapa harus bareng full sama aku? ya karena aku udah dapet duit dan uang itu cukup lah buat kita makan dan buat tambah-tambah buat kontrakan kita nantinya. Aku juga mau bilang sama kamu, ada satu rahasia yang belum kamu tahu tuh, dan aku bakalan jelasin semuanya nantinya sama kamu. Tapi kamu janji dulu, kamu nggak boleh marah ya sama aku. Ini bukan tentang masalah orang ketiga atau masalah apa kok, tapi ini tentang masalah ya kejujuran aku sama kamu. Kamu tahu kan dari awal, aku ini anak yatim piatu, nggak punya siapa-siapa. Yang mau sama aku itu cuma kamu. Tapi tergantung rahasia kamu, Mas. Dan ini aku yakin kamu pasti nggak bakalan terlalu marah sih sama aku. Kamu nggak bakal ninggalin aku kan? Aku udah hamil anak kamu loh. Put, sampai mati pun aku nggak bakalan pernah ninggalin kamu. Misalkan kamu jangan selingkuh ya. Kan itu syarat dari aku buat kamu. Aku udah punya kamu seutuhnya. Ngapain sih aku harus selingkuh? Ya, itu alasan aku kenapa aku nikah sama kamu. Oh iya, tadi aku ketemu sama temen aku. Dia juga pengen ketemu sama kamu. Teman kamu mau ketemu sama aku? Dia itu namanya Arif. Kan udah kenal sama Arif. Jadi Arif itu tadi ketemu sama aku Put. Dia juga pengen ngobrol sama kamu. Katanya ada hal penting yang mau dia omongin. Kan kamu tahu mobil yang aku pakai itu punya Arif buat nge-grab. Emang Arif nggak cerita apapun selama ini sama kamu? Iya, cerita sih sama aku kalau kamu itu teman dia udah dari lama. Udah gitu aja. Dia sukses banget ya Put. Kan kamu tahu perusahaan dia besar banget. Pasti perempuan yang bareng sama Arif pasti beruntung banget Put. Kamu ngapain sih, Mas, beda-bedain kamu sama orang lain? Kamu kayak gini aja aku udah bersyukur. Aku juga bersyukur banget bisa dapat istri secantik dan sebaik kamu Put. Dan aku nggak bakalan khianatin kamu kok. Terus gimana? Apanya gimana? Tentang anak kita. Kamu mau ngasih anak kita siapa? Siapa ya? Biasanya kalau urusan nama itu seorang ibu yang paling pinter. Kan nama kamu kan bagus. Nama kamu juga bagus. Ya kalau cowok nanti kamu yang kasih nama, kalau cewek nanti aku yang kasih nama. Kamu udah makan atau belum? Udah. Mas sudah makan? Aku sebenarnya lagi beli nasi bungkus barusan ada di mobil. Dan itu buat kamu. Oh, nggak apa-apa. Kalau kamu yang beliin, aku lapar lagi. Ya udah. nanti, Gimana kalau kita makan berdua? makan Kayaknya- kamu aja deh biar kamu kenyang. Kayaknya anak aku pengen makan sama ayahnya deh. Ya udah nanti kita makan berdua. Ini udah hampir jam 1 Put. Bentar Kamu ya. sibuk banget ya hari ini. Enggak kok. Aku nggak sibuk karena aku kan pengen ngabisin waktu sama kamu.
Ya udah deh kalau kayak gitu, mending kita pindah aja deh, Put. Kayaknya udah mulai panas. Mas, sebelum kita pindah, aku mau ke toilet dulu ya. Ya udah, aku sekalian cari minum, nanti kita ketemu dekat toilet aja. Kan deket Iya, parkiran juga kan? Habis ini kita makan ya. Ya, nanti kita makan berdua. Nanti aku suapin kamu suapin aku ya. Iya. Ya udah kalau gitu aku ke toilet ya. Ya udah. Aku beruntung banget punya istri berhati malaikat seperti Putri. Dia udah diusir dari kontrakan, bisa-bisanya dia masih nyimpen duit yang aku kasih buat jaga supaya ketika ada hal seperti ini dia masih pegang uang. Aku nggak sabar nih buat ngasih tahu rumah itu sama Putri dan ngasih tahu keadaan aku yang sebenarnya. Aku bakalan bener-bener turutin apa yang dia mau selama ini. Aku selama ini belum pernah kasih apa-apa sama dia, cuman kesusahan yang aku kasih. Pokok aku bakalan turutin apa yang dia mau hari ini juga. Aku harus cari minum dulu nih. Oke, besok malam aja ya, di klub biasanya. Iya, kalau hari ini kayaknya aku jadwal padat banget. Besok aja. Mas Arif, Win, kamu ngapain di sini? di sini? Harusnya kak yang tanya, kamu ngapain di sini? Hah? Di tempat kayak gini? Tumben-tumbennya kamu mau ke tempat Ya kayak gini? kenapa ke tempat kayak gini? Ini kan taman buat umum. Yes. Mas Arif nih ngapain ke sini? Kan biasanya Mas Arif kerja dan Ya ini ini bagi, kan outdoor, nggak mungkin dong ada di sini. ya ini bagian dari kerjaan, Bin. Yang kakak tanyain, kenapain kamu di sini? Kamu biasanya paling alergi ke tempat kayak gini. Kok sekarang tumben-tumbennya kamu datang? Biasanya kamu mangkalnya di mall, bukan di sini. Kalau Gojek enggak. Aku sama temenku kok, Mas. Lupa lah. Win, kalau kamu sama temen kamu nggak bakalan grogi kayak gini. Ya Sekarang, lagian Mas Arif ngapain sih ke sini? sekarang kamu jujur, kamu kesini ngapain? Ketemu sama temen yang mana? Hah? Kakak tahu semua nama teman-teman kamu dan kakak kenal semua teman-teman kamu. Teman yang mana? Biar kakak telepon. Teman baru ini. Baru. Maksud kamu? Ya Bang. Cowok apa cewek? Cowok apa cewek? Terus kalau misal cowok gimana? Cowok apa cewek? Cowok. Win, kamu nggak ada kapok-kapoknya. Kamu udah beberapa kali kenal sama cowok. Itu nggak ada yang bener. Dan semua itu cuma manfaatin kamu. Sekarang kamu mau-maunya temu tempat kayak gini loh. Enggak. Gak ini- modal banget tuh cowok. Oh iya, kok aku senang sih. Astaga, kamu kesurupan apa sih, Win? Kamu biasanya gak pernah mau kenal Aku sama... udah gede ini ya. Lagian kalau misalnya pun aku kenapa-napa, juga kan yang salah aku juga yang bakal nanggung resikonya. Iya, kamu bilangnya dari dulu kayak gitu. Tapi setelah kamu putusin, setelah kamu dikecewain, 1 minggu kamu nangis di dalam kamar, siapa yang gak khawatir? Kamu bakal nanggung sendiri, orang tua kita nangis-nangis. Bingung mikirin kamu, kenapa kamu berubah Ya kayak gitu? biasa, ini kan emang iya remaja, wajar dong mencari cintanya. Ya udah tinggal bodo amat aja, kayak ngerti perempuan aja. Iya. Ya tapi ke belakangnya yang kak pikirin, Vin. Kalau kamu putus cinta nggak masalah, nggak ada terjadi sesuatu sama kamu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu udah Tunggu. nangis-nangis, bikin pikiran orang satu keluarga. Ya, oke. Aku minta maaf udah bikin khawatir selama ini ya Mas. Tapi kali ini nggak mungkin aku bakal nangis-nangis lagi. Kakak, Soalnya aku udah yakin banget nih Mas. kakak nggak bakalan percaya sebelum kakak ketemu sama orang itu. Sekarang panggil temen kamu tuh ke Ya sini. ampun, ini dadakan namanya, ya kan belum siap. Ya kalau semua udah direncanain, pasti sudah ada diatur. Nah, kalau dadakan kayak gini, kakak secara langsung lihat gimana sikap dia sama kakak. Seperti apa ya perilakunya di depan kakak. Tapi kalau gini adanya nih, cowok yang nggak mau sama aku. Ya kalau dia emang serius sama kamu, Win, dia itu nggak bakalan mikirin tentang kakak. Dia itu bakalan berlaku sopan. Dan jika dia itu emang serius sama kamu, dia itu bakalan datang ke rumah, Ya udah gini bukan aja. ke tempat ini. Gini aja, aku bakal buktiin sama Mas Arif kalau misal dia nggak bakal ngecewain aku. Dan kalau misal aku nggak bisa nempatin itu, Mas Arif boleh deh ngelakuin apa aja. Nggak mau kasih sangu aku selama 1 tahun juga aku bakal terima. Win, kamu itu kalau emang ada maunya seperti itu. Tapi kalau semua udah kejadian, aduh, malas deh yang mau ngomong.
Kamu itu kayak mutar balikan kata-kata gitu loh. Sekarang maunya ini, nanti kalau udah kejadian, maaf ya kak, tapi jangan stop uang jajanku. Kali ini enggak deh. Putri, David, kamu ngapain di sini? mau ke toilet, Fit. Habis ketemu sama suami aku barusan. Kamu udah punya suami? Iya, alhamdulillah aku udah menikah 1 bulan yang lalu. Kok aku gak diundang sih, Put? Kenapa malu ya? Pasti acara pernikahan kamu kecil-kecilannya. Hah? Iya, Fit. Iya. Acara pernikahan aku sederhana kok dan aku nggak ngundang kamu, takut kamu emang nggak hadir. Ya, jadi itu alasan kamu mungkin gak mengundang aku. Gak usah alasan lah, Put. Ya, takut gak hadir. Bilang aja kalau kamu takut malu gitu aja, Putri. Nggak, Fit. Apa yang harus aku maluin? Aku emang menikah sama suami aku karena kita saling sayang Saling kok. sayang. Ingat, pernikahan itu kalau tanpa ada ini ya bakal berantakan, Put. Hah? Mau jadi tulang punggung. Padahal kamu tulang rusuk yang hilang satu dari laki-laki. Kamu harus dimanja, dikasih sayang, dan dipenuhi apapun yang diinginkan oleh kamu. Iya, aku tahu dan syukurnya suami aku udah ngelakuin hal itu. Yakin? Aku udah bersyukur banget aku bisa nikah sama suami aku yang sekarang. Yakin? Hah? Udah bisa memberikan apa yang kamu inginkan? Hah? Kalau suami kamu itu miskin ya, nantinya kamu bakal makan nasi, tahu, tempe, sama kerupuk doang. Ini aja deh, aku kasih tawaran sama kamu karena aku masih sayang sama kamu dan cinta sama kamu. Ya, kamu ceraikan suami kamu itu, dan aku bakal memenuhi apapun yang kamu inginkan. Kamu butuh apa? Apartemen? Butuh mobil? Butuh hati aku bakal kasihkan sama kamu. Enggak, Fit. Apa-apaan sih? Kamu harus sadar kalau aku udah menikah, Fit. Dan aku nggak bakalan selingkuh dari suami aku. Gitu ya. Ya, aku bakal lihat 1-2 bulan ke depan. Ya. Mau gimana pun keadaan aku sama suami aku tetap milih suami aku daripada orang lain. Ya. Karena surga aku itu ada di suami aku, Fit. Itu ya. Surga bisa dibuat ketika kita punya uang yang banyak, Put. Hah? Kebahagiaan, kesenangan itu timbul karena serba kecukupan. Ingat ya, dunia ini bagaikan neraka bagi orang yang tidak punya duit. Nah, meskipun tempat itu dekat, bakal terasa jauh ketika kita tidak punya uang. Hah? Itu yang bakal kamu alami nantinya ketika kamu gak punya apa-apa sama suami kamu. Sebelum itu terjadi ya, mendingan kamu ceraikan ya, kamu menikah sama aku bakal memberikan uang yang banyak dan kebahagiaan yang melimpah. Enggak. Mending kamu pergi dari sini. Kamu jangan ngalangin perjalanan aku ke toilet. Aku juga udah nggak pernah tertarik sama laki-laki manapun kecuali suami aku. Kamu harus tahu, aku udah hamil anak dari suami aku, Fit. Aku nggak bakalan ninggalin suami aku. Kamu udah hamil, Put. Ya kalau semuanya kamu hamil, tapi kamu mau menceraikan suami kamu itu, ya aku tetap menerima kok. Kamu ya untuk menjadi pasangan aku, Put. Aku nggak gila ya, Fit. Aku masih waras. Tapi aku gila, Put, karena kamu. Ya, sampai kapanpun aku bakal ngejar-ngejar kamu sampai aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Gimana, Put? Hah? Aku Ya? nggak pernah mau dan aku nggak akan pernah sudi nikah sama kamu. Kamu nolak aku mentah-mentah nih. Ya, kalau kamu nolak aku mentah-mentah, aku bakal bikin keluarga kamu sengsara. Tahu nggak? Terserah kamu, aku nggak takut ancaman kamu. Aku mau ke toilet. Put, ingat ancaman aku, Put. Ya. Putri. Iya, Bos. Mungkin kakak tinggal dulu, nanti kalau teman kamu datang, Ya. kakak mau ambil kunci rumah bos kakak, katanya buat hadiah. Itu Iya istrinya. ya, nggak dari tadi sih mas. Ya, betul. Hati-hati ya. Ih, akhirnya bebas juga aku. Terus pergi aku udah diselintar lagi. Pak David kemana sih? Lama banget. Tuh aku udah telepon. Nah, yuk. Win,
Ngapain kamu? Ngapain di sini, Bay? Ya Ada ini tempat kan, lain aja. ini kan tempat umum, Win. Ih, sial banget aku ketemu sama kamu hari ini, Bay. Ya ampun, Ada apa ya? ngapain sih? Oh, ya aku lagi mau ketemu sama orang, barusan aku telepon. Nah, ya ada kepentingan. Lo harus banget di sini, tapi nggak apa sih, Bay. Aku hari ini juga lagi jalan sama pacar aku yang lebih tajir, lebih segalanya daripada kamu. Oh iya, aku lupa ya, Win. Kamu kan masih baru pacaran. Aku udah nikah loh, Win. Oh iya, Dan sekarang istri aku udah serius. hamil. Ya hamil muda sih. Aku mohon, Kapan nikahnya? aku udah dari beberapa kurang lebih ya 1 bulan lebih lah aku udah nikah sama dia. Oh iya, kok nggak Ya. ada kabar sih biasanya? Oh, atau kamu mungkin nikahnya kecil-kecilan aja ya karena kamu nggak punya duit ya? Duh, ada yang mau aja udah syukur banget, Bay. Kasihan banget sih istri kamu hidup miskin sama kamu. Ya. Untung aja aku nggak mau sama kamu. Justru itu, Win, kenapa aku nggak memilih nikah sama kamu waktu itu. Iya makanya, soalnya Karena- aku nggak bakalan mampu kalau misalnya aku orangnya. Aku nggak terbiasa hidup dengan orang yang suka memandang materi seperti Bukan kamu. gitu, emang kamunya aja yang nggak mampu, Bay. Ya udah deh, terserah kamu. Yang penting sekarang aku udah nggak ada urusan sama kamu. Ya iya emang gak ada urusan, makanya ngapain kamu di sini? Padahal aku tuh udah gak mau banget ya ketemu sama orang miskin kayak kamu, Bay. Ngapain sih bisa ketemu lagi? Aku kan jadi malu banget nih sama pacar aku. Bentar lagi kalau misal dia kesini, misal tahu aku punya mantan kayak kamu. Baru pacar aja kamu udah bangga. Belum tentu juga dia bakalan nikahin kamu. Pas kamu ngomong kayak gitu, kenapa emang kamu malu? Kamu Enggak. iri. Terus kenapa kamu ngomong kayak gitu ya? Terserah aku dong, baru pacaran atau enggak. Mau bangga juga, terserah aku. Aku pikir mau kenalin suami, ternyata pacar. Ih, Em, hidup tuh kalau misal miskin, meskipun udah nikah jangan disombong-sombongin juga kali, Bay. Hidup tuh harus berkualitas, Bay. kalau kamu cuma mau menghina aku, Emang Terserah. kamu merasa terhina? terserah kamu. Aku bakalan terima, Win. Tapi jangan singgung-singgung istri aku ya. Aku minta tolong, karena aku nggak nyinggung pacar kamu. Ya kamu tadi, Emang aku nyinggung. iya kamu bilang kan tadi, aku memang terbiasa hidup miskin dengan orang yang miskin. Jadi aku minta tolong jangan Saya ngomong disinggung-singgung. gitu. Iya udah deh, terserah kamu. Ya udah, Win. Kalau kamu ketemu sama aku, kapan-kapan kita seolah-olah nggak kenal lagi ya. Aku males. Harusnya aku, Bay, yang ngomong kayak gitu. Ih, sorry ya, Bay. Bay, kamu jangan kepedean banget ya. Aku juga nggak mau, Bay, kenal sama kamu. Apalagi sih kayak ngobrol gini sama kamu. Apalagi dulunya kamu tuh pernah jadi mantan aku tuh nggak mau banget. Ya udah deh, terserah kamu, Win. Soalnya gini ya, Win. Aku males aja buat ribut. Mending kita seolah-olah nggak kenal aja. Kita nggak ada hubungan apapun, kan kita juga harus jaga perasaan pasangan kita masing-masing. Kamu ngomong kayak gitu. Ih, so bijak deh. Aku bukan so bijak, tapi emang itu kenyataannya. Jijik banget, sumpah. Yaudah deh, aku nggak mau ya hari yang bahagia ini bisa dirusak sama orang kayak kamu. Padahal aku datangnya baik-baik loh. Dan aku lewat di sini, kamu yang manggil. Kamu marah-marah sama aku. Lihat muka kamu aja, kamu tuh udah sama aja cari masalah, Bay. Kamu tahu nggak sih, dari pagi aku bangun mood, susah payah, dihancurin gitu aja sama kamu. Ya, bentar lagi kan kamu ketemu sama pacar kamu. Ya iya, Semoga mood kamu tambah hancur, Win. Ya, karena kamu udah nyalahin aku. Seharusnya yang kamu ya salahin. iya emang kamu yang salah, Bay. Kamu tuh gimana sih? Susah juga ya ngomong sama orang seperti kamu. Aku pengen ketawa aja, Win. Ya udah deh, kalau kayak gitu, Serius. karena emang aku udah gak ada urusan, pergi dulu ya. Ingat, kalau udah ketemu nanti Harusnya aku yang mau kayak gitu. Ih, jangan merasa kenal ya sama aku. nggak ada yang denger kan, malu banget dikatain kayak gitu. Banget, mana sih David, lama banget ini. Sorry, aku ke arah sana. Pasti Windy marah nih. David, kamu tuh Windy. lama banget tau, Fit. Ya aku minta maaf, Win. Barusan di depan kamar mandi itu aku ketemu sama mantan aku. Oh iya, Iya. Ya aku dicaci maki sama dia habis-habisan. Aku direndahin. Ya aku kok dicaci maki sih? ya aku juga gak tahu, Win. Ya emang dasar mantan aku itu kurang ajar. Makanya dulu aku putus sama dia ya karena aku udah gak kuat.
dengan kesombongan dia, dengan keangkuhan dia. Gimana sekarang orangnya aku harus Udah. Sini. Udah, gak apa-apa. Tapi itu kurang ajar banget. Ini buat kesehatan mental kamu nggak baik tau, Fit. Kok bisa sih? Ya, aku paling nggak bisa kalau melawan perempuan, Win. Fit, jangan harusnya kamu tuh bisa tegas doang. Kan dia nggak tahu kamu sekarang kayak gimana. Ya harus kamu kasih tahu lah. Masa Udah lah, kamu Win. mau terus-terusan direndahin kayak gitu? Nih orangnya yang sok sombong di depan aku, Win. Mbak, kamu tuh apa-apaan sih ngata-ngatain pacar aku kayak gitu? Oh jadi David ini pacar kamu? Iya. Kenapa? Hah? Mbak bilangin ya sama pacarnya kalau udah punya pacar jangan goda-goda istri orang. Put, maksud kamu apa mutar balikan fakta seperti itu? Kamu tuh gimana sih? Jangan malah playing victim dong. Di sini kan yang salah kamu, Mbak. Kamu gak usah munafik ya, Fit. Win. Mending kamu jujur aja deh sama pacar kamu. Kalau kamu tuh goda-goda aku. Pacar aku tuh bilang kalau misal dia tuh dikata-katain sama kamu. Kamu ngatain dia orang miskin. Kamu tuh masih nggak tahu aja dia kayak gimana sekarang. Percaya Nggak sama terima pacar ya kamu. kalau misal kamu kayak gitu. Ya iyalah, masa aku lebih percaya orang lain daripada pacar sendiri. Put, meskipun pakai muka melas ya di depan pacar aku gak bakal percaya sama omongan kamu, Put. Gak usah berpura-pura atau bersandiwara deh, Put. Kamu seolah-olah yang dianiaya sama aku. Padahal aku yang direndahin, aku yang dicaci maki habis-habisan sama kamu karena aku gak punya apa-apa, kata kamu. Ya? Gak terima banget ya, Fit, kamu digituin. Lagian kamu masalahnya apa sih sama David? Ya karena aku miskin, Win. Dia minta apa-apa gak dikasih sama aku. Dia tidak bisa. Raya? Ya seperti itulah, Win. Dia kan gak bisa nerima orang miskin, Win. Sama kalian mau ngomong apapun tentang aku. Harusnya tuh minta maaf, Mama bilang terserah. Gimana sih? Aku nggak bakal minta maaf karena aku nggak salah di sini. Yang salah pacar kamu. Ini pacar aku bilang kalau kamu yang salah. Kamu juga ngedengerin satu pihak. Kamu nggak ngedengerin. Aku udah dengerin, tapi masa iya aku percaya sama kamu? Kamu kan Udah, bukan siapa-siapa. Win, gak usah maksa dia untuk meminta maaf sama aku. Dia tuh orangnya angkuh ya. Ya, tapi kan aku jadi kesel, Fit. Harusnya kamu tuh minta maaf. Gimana sih kamu? Udah lah, Win, jangan marah-marah, percuma. Mendingan kita pergi aja yuk. Ya udah, Ayo. macam-macam. Kalau kamu macam-macam sama aku bisa mutar balikan fakta. Tahu nggak? Huh? Put, udahlah, gak usah bercanda, gak usah bersandiwara di depan aku. Ini serius deh. Win, aku barusan cuma megang doang loh. Iya. Daripada kita di sini, mendingan kita kabur aja yuk. Daripada Ya udah, cepetan. Put. Aduh, Put. Aduh, ini Putri kenapa nih? Put, bangun dong, Put. Aduh. Sini bangun, Put. Kamu kenapa, Put? Aduh. Kamu kenapa tiduran di sini, Put? Aku bukan tiduran, Mas. Aku barusan didorong sama teman aku. Udah pusing banget. Ya udah deh, gini aja. Mending sekarang kita duduk di sana dulu. Ayo. Ya aku sakit banget, Mas. Udah, duduk, Put. Aduh. Kamu kenapa sih, Put? Jadi ceritanya itu tadi aku ketemu sama temen aku. Terus aku nggak tahu tiba-tiba dia marah-marah sama pacarnya. Terus aku didorong sampai aku pingsan. Sekarang orang itu ada di mana? Aku juga nggak tahu, aku nggak ingat. Ini nggak bisa dibiarin. Terus Kayaknya kaki aku sakit banget deh. ya udah gini aja. Ntar lagi kita ke rumah sakit. Tapi sebelum itu kamu bisa tahan sebentar kan, Put? Kamu mau kemana? Sekarang orang itu ada di mana? Nggak tahu aku. Bayu, Rif, kuncinya. bentar Rif. Aku minta tolong kamu jagain istri aku sebentar. Aku masih ada urusan sebentar. Kamu tunggu di sini ya. Orang Mas, itu ada. kamu Udah nggak apa-apa, ke kamu tunggu. taman. Ya udah, kamu Kamu tunggu di mau sini. kemana? Aku titip bentar ya, Rif. Mas, Ini apa, Bu? Kok Pak Bayu tiba-tiba buru-buru kayak gitu? jadi Rif ceritanya itu, kamu kenapa panggil Pak Bayu sih? Panggil aja Bayu kan. Rif, jadi ceritanya itu tadi aku didorong sama temen aku, terus aku pingsan.
Kayaknya dia mau ngelakuin sesuatu deh. Aku takut Bayu kenapa-napa. Aku nggak mau suami aku kenapa-napa, Rif. Kata Pak Bayu kita di sini aja Bu, tunggu di sini. Mending kita susulin aja yuk. Aku nggak mau dia kenapa-napa. Kamu bantuin suami aku ya? Bu Putri gak mau? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah yuk. Ya, aku takut ada apa-apa sama dia. Aku takut mati gitu loh, Win. Nanti Tapi kan cuma kayak gitu. ya kayaknya kepalanya kebentur sama Kamu mau aja lagi? maksud Kamu yang udah celakain istri aku dan udah ngebuat bincang istri aku. Berarti ini pacar kamu, Win. Kasih tahu pacar kamu ya, kalau berani jangan sama perempuan. Kamu pikir aku nggak tahu kamu itu mantannya Putri, hah? berarti Putri masih berusaha buat ngelindungin biar kamu gak dihajar sama aku. Aku bakalan laporin kamu ke pihak yang berwajib kalau misalkan terjadi apa-apa sama istri aku. Tapi itu istri kamu, Boy. Ya, itu istri aku, Win. Kalian celakai. Aku minta maaf, Boy. Aku bakalan bawa kejadian ini ke pihak yang berwajib. Boy, aku Ja- minta jangan maaf, dong, Boy. Mas. Boy, Kalian kita harus mau tanggung jawab. Boy. Tapi jangan ke pihak yang berwajib. Aku nggak Boy. peduli ya. ya Kalau terjadi apa-apa sama istri aku bakalan Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu- Nggak apa-apa kok. kamu nggak apa-apa. Put. Aku nggak apa-apa. Aku bisa sama Kamu ada hubungannya sama ini? Oh, Sama Rif, kejadian ini? Rif, orang ini yang udah dorong aku bareng sama pacarnya. dia dorong dia. berarti Windy nih Iya, adik saya. anjing. yaudah. Aku mau, Rif, kamu urus adik kamu. Gimana caranya dia bertanggung jawab? Bukan bertanggung jawab dalam bentuk uang. Kamu pikir aku nggak punya uang? Hah? Kalian pikir aku nggak punya uang? Kakak kamu ini selama ini kerja sama aku. Selama aku nikah sama Putri, aku emang sengaja menyembunyikan semua ini karena aku pengen tahu Putri ini bisa sabar atau enggak, dia setia atau enggak sama aku. Dia tetap setia sampai detik ini. Dan aku udah sediakan rumah untuk kamu Put, untuk kita tempati. Dan aku punya beberapa perusahaan yang dipegang sama Arif. Aku emang sengaja menyembunyikan semua ini Put. Ya karena aku pengen bikin kejutan sama kamu. Sekarang Rif, karena mereka udah buat pincang istri aku mau mereka berdua dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kecuali istri aku memaafkan adik kamu. Dan aku gak bakalan maafin kamu. Put, aku minta maaf, Put. Aku nyesel banget, Put. Tadi Aku juga minta maaf, Bu. Aku nggak apa-apa, aku bakal maafin adik Arif karena dia juga kehasut sama orang ini. Kalau orang ini aku nggak mau maafin orang ini. Put, Udah, Dia udah sekarang goda-goda aku, dia udah dorong aku sampai aku pingsan. kamu udah berani goda. Mas. Mau aku ajar lagi. Udah nggak apa-apa. saya minta maaf, Mas. Udah Rif, kamu bawa orang ini ke pihak yang berwajib dan kamu didik adik kamu. Tanpa disuruh saya juga bakalan bawa. Soalnya dia udah termasuk DPO teman saya, salah satu serse Polres. Ternyata kamu ada di sini. Sekarang kamu Mas. ikut saya. Mas, minta maaf, Mas. Ini nggak Mas. bisa dimaafin. Kamu nggak apa-apa, Aku nggak apa-apa, aku minta maaf ya. Aku harus berlaku kasar di depan kamu. nggak apa-apa kok. Soalnya aku udah nggak terima banget. Bentar, rumah Arif perusahaan maksudnya? Ya jadi Arif itu sebenarnya anak buah aku. Selama ini yang ngurus semua perusahaan aku itu Arif. Semenjak aku ditinggalkan sama kedua orang tua angkat aku, semua warisannya diwariskan sama aku Put. Karena aku dibesarkan sama mereka. Dan pesan dari orang tua angkat aku harus mencari perempuan yang benar-benar mau terima aku apa adanya. Sampai nikah dan aku harus ngajak kamu susah, tapi kan cuma 1 bulan Put. Dan setelah ini kamu bakalan nempatin rumah yang sangat bagus dan kamu gak bakalan kekurangan lagi. Jadi Aku maafin kamu atau enggak ya? ya kamu kan harus maafin aku karena aku udah cinta banget sama kamu Put. Ya udah deh, aku maafin kamu demi anak kita. Bukan demi cinta kita berdua Put. Itu yang kedua. Ya udah deh kalau kayak gitu. Sekarang udah waktunya aku nurutin apa yang kamu mau. Kamu mau makan di mana aja? Kamu mau duit berapa aja? Mau beli rumah berapa aja? Aku bakalan turutin kamu Put. Aku mau terus bareng sama kamu. Permintaan kamu sederhana banget ya. Hari ini pun udah aku kabulin. Yaudah kalau kayak gitu sekarang mending kita lihat rumah baru kita. Bantuin. Oh iya, maaf, aku lupa.